Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan tugas 1 sistem terindistribusi. Saya Piko Tiastono, mahasiswa aktif Universitas Nasional. Untuk kali ini saya akan menerangkan tentang network security. Di sini ada banyak pilihannya. Yang pertama adalah symmetric key algorithm yang terdiri dari DES dan AES. Terus ada kriptografi, public key algorithm, digital signature, public key public key management, communication security, bisa disebut AFS, firewall, dan VPN. Selanjutnya ada authentication protocol dan email security dan web security. Yang pertama adalah kriptografi, yang dimana adalah ilmu penulisan rahasia yang membawa banyak teknik untuk melindungi informasi yang hadir dalam format yang tidak dapat dibaca. Di sini hanya menerima yang ditunjuk yang dapat mengkoreksi format yang tidak dapat dibaca. Ini terjadi format yang pada dibaca. Yang kedua adalah dalam interaksi elektronik yang aman, teknik kriptografi diadopsi untuk mengamankan pesan email, detail kartu kredit, penyiapan audio dan video, media penyimpanan, dan informasi sensitif lainnya. Dengan menggunakan sistem kriptografi ini, mengirim pertama dapat menginskripsi pesan kemudian dan meneruskan melalui jaringan. Nah, penerima ini di sisi lain dapat mendeskripsikan pesan dan pengambilan konten aslinya. Yang pertama adalah komponen dalam kriptografi. Di sini ada plain text, ciphertext, encryption, decryption, cipher, dan key. Nah, selanjutnya adalah symmetric key algorithm, yang dimana algoritma simetrik ini dalam melakukan inskripsi dan deskripsi menggunakan key yang sama. Inskripsi simetrik bisa digunakan untuk melakukan inskripsi terhadap file. Media penyimpanan ini dalam komunikasi antara dua host pada satu jaringan. Untuk menjalin komunikasi antara dua host dalam jaringan tersebut perlu adanya dua mekanisme pertukaran key antara dua host yang aman agar tidak dapat diketahui oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, di sini ada contoh gambarnya dari satu host mengirimkan inskripsi data dan deskripsi data dan melalui ke database. Nah, kelebihan dari algoritma simetrik ini adalah kecepatannya dalam proses inskripsi dan deskripsi juga dapat diimplementasikan dapat perangkat yang tidak dibutuhkan komputerisasi yang rumit. Nah, selanjutnya adalah public key algorithm, yang dimana public key encryption ini adalah sistem inskripsi atau bisa disebut dengan penyediaan yang menggunakan dua kunci, yaitu kunci publik dan kunci privat. Kunci publik diberitahukan oleh pemilik yang digunakan oleh semua itu. Orang yang ingin mengirimkan pesan terinskripsi kepada pemilik kunci. Kunci privat digunakan oleh pemilik kunci yang membuka pesan inskripsi yang ia terima. Nah, di sini ada metode inskripsi data dengan dua kunci berbeda dan membuat salah satu kunci. Kunci publik tersedia bagi siapapun yang digunakan. Kunci lainnya dikenal sebagai kunci pribadi. Data yang diinskripsi dengan kunci publik hanya dapat dideskripsi dengan kunci pribadi, dan data inskripsi dengan kunci pribadi hanya dapat dideskripsi dengan kunci publik. Inskripsi publik juga dikenal sebagai inskripsi alternatif. Ini banyak digunakan terutama untuk TSL atau SSL yang memungkinkan HTTPS. Nah, digital signature adalah tanda tangan digital. Adalah sesuatu tanda tangan biasa yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sama dengan tanda tangan biasa pada umumnya. Tanda tangan ini adalah data yang apabila tidak dipalsukan dapat berfungsi untuk menyatakan bahwa orang yang namanya tertera pada suatu dokumen itu menyetujui apa yang tercantum pada dokumen tersebut. Nah, tanda tangan digital dapat memberikan jaminan yang lebih terhadap keamanan dokumen dibandingkan dengan tanda tangan biasa. Penerima pesan yang dibubuhi tanda tangan digital dapat memeriksa mengenai apakah pesan tersebut benar-benar dating dari pengirim yang benar dan apakah pesan tersebut telah diubah
dapat ditandatangani baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Tanda tangan digital yang aman tidak dapat diingkari dan penandatanganan yang kemungkinan menyatakan bahwa tanda tangan itu dipalsukan. Dengan kata lain, tanda tangan tersebut memberikan jaminan keaslian dokumen yang dikirim secara digital, baik jaminan tertentu pengirim dan kebenaran pada dokumen tersebut. Nah, di sini adalah public key management, yang dimana sistem berbasis komputer terletak di bidang kriptografi. Karena sifat non-fisik dari medianya, metode ini tergolong tradisional. Nah, dan metode secara fisik dengan segel atau tanda tangan untuk sebagai tujuan bisnis dan hukum yang tidak berguna, justru beberapa tanda harus dikodekan dalam informasi sendiri untuk mengidentifikasi sumbernya, mengotentikasikan isinya, dan menyediakan privasi pada pencuri data. Perlindungan privasi dengan menggunakan algoritma simetris ini seperti yang terdapat pada dalam yang disebut standar inskripsi data yang disponsori oleh pemerintah, relatif mudah dalam jaringan yang kecil yang memerlukan pertukaran kunci inskripsi rahasia di antara masing-masing pihak. Dengan bertambahnya banyak jaringan, pertukaran yang aman atas kunci rahasia menjadi salah satu hal yang sulit untuk dilakukan pada konsekuensinya. Nah, untuk solusi ini saja tidak praktis untuk dilakukan, bahkan untuk jaringan berukuran sedang tidak terlalu besar. Des memiliki kelemahan tambah-tambah memerlukan pembagian rahasia di antara masing-masing yang orang harus percaya untuk melindungi kunci rahasia dan tidak mengoperasikan kepada orang lain, karena pengguna harus memiliki kunci berbeda di setiap tujuannya. Mereka harus mempercayai salah satu kunci rahasia mereka kepada setiap orang. Di sini selanjutnya adalah communication security, bisa disebut ya IPsec, firewall, dan VPN. Virtual Private Network atau disebut dengan VPN adalah sebuah teknologi komunikasi yang memungkinkan dapat terkoneksi ke jaringan publik, yang dimana menggunakan hanya dapat bergabung dengan jaringan lokal. Dengan cara tersebut, maka akan didapatkan hak yang pengaturannya halnya berada di dalam LAN itu sendiri, walaupun sebenarnya menggunakan jaringan milik publik. Dan di sini ada gambar deskripsinya pengoperasian VPN. Dari data pandangan jaringan, salah satu masalah jaringan internet atau IP publik adalah tidak mengumpulkan beberapa banyak jaringan yang baik terhadap keamanan. Sedangkan cara pandangan perusahaan IP adalah kebutuhan banyak orang yang melakukan pertukaran data antara kantor cabang dengan rekaman perusahaan. Yang selanjutnya adalah automatic protocol, yang bisa disebut dengan PAP. Password Automatic Protocol adalah bentuk identifikasi paling dasar, yang dimana username dan password yang ditransformasikan melalui jaringan dan dibandingkan dengan tabel pasangan username dan password. Biasanya password yang disampaikan dalam tabel deskripsi. Autentikasi dasar yang digunakan dalam protokol HTTP tersebut adalah PAP. Kelemahan proyek PAP adalah bahwa username dan password dikirim tanpa enkripsi terlebih dahulu. Dan sini ada keuntungannya. Keuntungannya adalah mudah digunakan, terusnya sederhana untuk menyebarkan karena sistem operasi menyediakan akun pengguna dan password. Hampir tidak ada konfigurasi tambahan yang diperlukan. Selanjutnya adalah penggunaan kata generic dengan SSH tercipta konektor. Terus kekurangannya adalah keamanan sepenuhnya didasarkan pada kerahasiaan dan kekuatan password tersebut. Selanjutnya adalah email security. Email security adalah merupakan pesan yang mewakili aplikasi web. Dan pembahasan tentang email security, sistem email ini memiliki dua bagian komponen antara lain email user agent atau disebutnya MUA, fasilitas yang berhubungan dengan user untuk menulis, mengirim, membaca, serta menyimpan email tersebut. Contohnya MUT, Find, Pegasus, Edora, Netscape, Outlook, dan Tonbridge. Email transfer agent atau disebut MTA, server bertugas mengirim dan meneruskan menerima email. Contohnya adalah Sendmail, Gmail, Positive, dan
email security yang bisa disebut email merupakan pesan yang mewakili aplikasi web. Pembahasan tentang email security adalah sistem email yang memiliki dua bagian komponen antara lain email user agent (MUA). Fasilitas email yang berhubungan dengan user untuk menulis, mengirim, membaca, serta menyimpan email tersebut. Contohnya MOT, Pen, Pegasus, Edora, dan lainnya. Email transfer agent atau disebut MTA, server yang bertugas mengirim, meneruskan, dan menerima email. Contohnya Sendmail, Gmail, Positive, dan Thanks. Struktur dari email hanya terbagi atas dua, yaitu head mail dan body email. Web security adalah keamanan untuk sebuah tata cara menggunakan aplikasi web dikelola. Biasanya yang bertanggung jawab melakukan hanya adalah pengelola aplikasi tersebut. Berbicara mengenai masalah kegiatan dengan keamanan di dalam area digital tidak lepas dari tiga prinsip, yaitu konfigurasi, intelijensi, dan availability atau lebih dikenal dengan nama CAI. Sama halnya ketika bergelut dengan keamanan security sebuah website, prinsip dari CAI sudah selayaknya dijadikan pedoman yang harus dipahami apabila ingin website kita lebih aman dan sulit untuk diserang. Sekian dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.